bisanya apa, kembangkan di sana. Jangan sampai kita maksain harus jadi apa. Karena apa? Suatu hal kemudian you don't have to be perfect to be amazing, kita nggak harus ngejar kesempurnaan diri gitu. Tapi coba kita memberikan kebermanfaatan, memberikan yang terbaik versi diri kita. Karena nggak akan ada paksaan. Dan ditutup, let's change for future. Maksudnya mari berubah untuk masa depan. Karena untuk masa depan teman-teman yang milih gitu. Nah, kemudian dari tujuan yang ada, kita muncul harapan. Harapannya adalah kita punya soft skill dan hard skill, kita punya pengalaman, dan yang pastinya terakhir itu karir. Karena nggak bohong ya teman-teman, pengalaman itu sangat penting gitu. Karena kalau ditanya, Kak Dimas kok bisa sampai biasa aja kalau ketemu orang gini, ya karena sudah pernah ketemu orang seperti dia misalkan, tapi di tempat yang berbeda. Nah itu contoh pengalaman gitu. Karena akan terjadi banyak isu sosial. Karena kan kalau kita bicara mahasiswa itu kan sebagai sosial kontrol ya. Ya maksudnya adalah oke kita ambil misalkan tema jadi pemimpin yang kritis misalkan. Nah tapi gini, pemimpin itu kan mempengaruhi ya, bisa mempengaruhi ataupun kemudian kita orang yang dipimpin tuh dipengaruhi gitu. Nah, tapi kita kalau nggak punya pengalaman, kita akan coba stuck di sana aja. Karir kita coba di sana aja gitu. Prosesnya cuma sampai sana aja. Nah, itu istilahnya. Ini harus teman-teman tekankan. Apa yang kita inginkan sebenarnya. Nah, ketika kita sudah tahu apa yang kita inginkan sebenarnya, berpikir lagi gitu. Coba berpikir lagi, istilahnya diri kita ini sudah sampai mana. Kita sudah bisa menilai orang, tapi kita nggak bisa nilai diri kita sendiri gitu. Nah, kemudian kita bisa menilai pengembangan seseorang, tapi kita nggak bisa menilai pengembangan kita sampai mana. Contohnya ya, orang nggak pernah ikut organisasi misalkan, dia takut. Kemudian dia disuruh ngisi sosialisasi misalkan. Nah, ketika dia ngisi sosialisasi, pandangan orang yang nonton itu kan pasti, oh ini orang organisasi kok speaknya kok gini. Tapi dari sisi kita yang temannya yang seorganisasi, kita berpikir dia nggak pernah organisasi, dia sudah berani ngomong di depan umumnya sudah apresiasi dari kita. Nah itu bentuk mindset positif gitu. Jangan sampai kita beranggapan oh ini orang ya nggak berkembang, kok masuk organisasi kok tetap gini. Kita tahu nggak latar belakang orang itu apa, kan nggak tahu gitu. Nah itulah maksudnya pengalaman dan juga mindset positif itu sangat penting gitu. Karena apa? Itu akan mempengaruhi mental health seseorang itu. Entah kita termotivasi atau enggaknya, seperti itu. Nah, kemudian di sini coba Kakak ambil buku kehidupan ya, Kakak sebutnya buku kehidupan untuk teman-teman ya, pada saat materi pengenalan dan pengembangan ini sendiri. Karena apa? Bicara buku kehidupan, istilahnya kalau kita itu, ini Kakak kasih sharing ya, bahwasanya kalau teman-teman berpikir secara keras, misalkan gini, kok kenapa ya di Kalimantan Selatan indeks pengembangan pemudanya tuh nomor 3 terendah se-Indonesia misalkan. Ataupun kenapa ya literasi di Indonesia ini sampai kurang 10 terburuk sedunia misalkan. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Kita sudah sadar misalkan isu pendidikan kuota nggak ada, kurangnya fasilitas pendidikan di desa, kita sudah sadar bahwasanya di sana tuh mengalami kekurangan. Nah, tapi kita nggak ngelakuin, nggak ngebantu gitu. Karena kalau kita sudah sadar seharusnya kan kita bantu ya, kita bantu pendidikan yang ada di sana, kita coba misalkan bantu kalau bisa fasilitas pendidikan di sana, bagaimana mengembangkan anak-anak di desa misalkan. Nah itu contoh pengembangan kecil, kita sadar kekurangannya tapi kita nggak ngelakuin untuk sebuah perubahan gitu. Karena apa? Karena kita misalkan kekurangan spiritualnya, kemudian kita tinggi emosionalnya, mental kita kurang, sosial kita bermasalah, fisik kita lemah. Itu akan jadi bebannya. Tapi kalau kita ngambil arti proses, ngambil arti makna pengembangan dalam diri, oke, spiritual orang beda-beda ya. Misalkan keyakinan, kita punya keyakinan yang berbeda. Misalkan kakak ya, agama kakak misalkan khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk manusia lainnya. Kita hidup marwahnya untuk bermanfaat. Dalam agama sebut saja ya, mohon maaf sebelumnya misalkan Kristen, misalnya air garam dan sebagainya dalam Matius misalkan disebutkan bagaimana kita hidup itu dalam agama Hindu, Buddha kasih sayang, kesucian dan lain sebagainya. Di agama tuh diajarkan gitu. Kalau kita coba poin spiritualnya dapat, kita akan nggak bakal kayak nganggap orang ini salah gitu. Yang pertama spiritual kita diperbaiki, keyakinan kita, ketakwaan kita kepada Tuhan. Karena kakak diskusi juga gitu sama orang yang bahasanya apa ya, beda agama sama kakak gitu. Misalnya
kamu misalkan, mohon maaf ya, misalkan ke tempat ibadahmu enggak, aku jarang katanya. Ya berarti sama aja kayak orang yang di agama kakak yang enggak pernah sholat misalkan. Nah itu kan sebagai contoh spiritual yang kurang gitu. Kemudian emosional gitu, apalagi anak-anak remaja, anak-anak milenial. Oke, misalkan dia punya emosional yang tinggi, misalkan punya keyakinan ataupun punya hasrat yang tinggi. Tapi bisa nggak hasrat tuh dikembangin sama diri teman-teman gitu. Karena apa? Ketika hasrat dikembangin, kemauan diri itu ditingkatkan, itu akan terbentuk mental teman-teman gitu. Nah, sedangkan mental itu akan terbentuk lagi ketika sosial kita itu baik ya. Nah, tapi kok coba kita berpandangan, bagaimana kalau sosial kita itu nggak baik untuk kita? Bisa nggak mental kita itu istilahnya terbentuk? Bisa, tergantung bagaimana teman-teman belajar dari hikmahnya. Karena dari kecil kita diajarkan ya gimana kita coba ngambil hikmahnya. Coba dong kata orang tua nih ambil hikmahnya misalkan, atau kata keluarga teman dan sebagainya. Mungkin ada hikmahnya katanya, tapi kita nggak ngambil hikmahnya. Kita cuma ingat kesalahan atau kekurangan dan kegagalan kita aja gitu. Makanya itu akan berakibat ke fisik kita. Fisik kita jadi lemah, banyak pikiran dan lain sebagainya gitu loh. Kita kepikiran, alah aku nggak dapat dukungan dari sosial, aku mentalku nggak kuat nih, emosionalku terlalu egois misalkan. Kemudian aku bingung nih, kayak tuh aku udah doa sama Tuhan gitu, tapi kok nggak dikasih gitu. Nah istilahnya akan berakibat ke fisik juga, fisiknya lemah, kemudian akan berakibat ke kegiatan aktivitas teman-teman semua. Nah itu yang harus dihindari seperti itu. Oke, ini kalau teman-teman berpikir dari yang tadi ya, apa yang kita inginkan sebenarnya? Kemudian buku kehidupan kita itu apa? Sukses atau gagal? Gitu. Sukses atau gagal, coba teman-teman renungkan kembali apa yang terjadi dalam diri teman-teman gitu. Misalkan coba pikirkan orang tua teman-teman, keluarga teman-teman, masa depan teman-teman, keadaan teman-teman sekarang, ekonomi teman-teman sekarang gitu. Misalkan kita merasakan kakak dari pedalaman ya, jujur kakak dari pedalaman, dari keturunan imigran, nggak dari orang Kalimantan asli gitu. Nah makanya kakak merasa kakak lain bukan orang sini itu, tapi kakak harus berjuang, harus hidup, misalkan hidup bermanfaat, kemudian berkembang. Nah itu akan jadi tantangan untuk kakak gitu di lingkungan yang berbeda. Akan sulit memang, tapi itu tantangan kita itu. Sukses atau gagal. Ketika teman-teman renungkan, kepikiran nih orang tua misalkan sudah biayain pendidikan kita, atau misalkan adalah pandangan lain gitu, aku cari biaya sendiri katanya, oke nggak jadi masalah. Tapi kan kalau kita mikirin ke orang tua sukses atau gagalnya, yang pertama adalah ketika kita sukses kita akan melihat orang tua tuh senyum haru misalkan, ketika kita gagal kita akan melihat orang tua tuh tertangis kesedihan. Nah itu yang harus teman-teman renungkan lagi dan pikirkan lagi. Entah orang tua itu misalkan keras ataupun nggak memahami kondisi kita, itu akan jadi tantangan teman-teman sendiri gitu. Oke, aku akan membuktikan, gitu aja. Coba kasih mindset positif, mindset aja. Teman-teman cari motivasi, mental teman bentuk gitu. Kemudian ketika kita mikirin itu, kita akan dapat hasilnya, masa depan kita, keadaan kita ke depannya, ekonomi kita. Karena apa? Kok ekonomi Kak? Misalkan kita sudah berkeluarga ya. Kemudian kita misalkan sudah punya anak dan lain sebagainya. Ketika kita berada di awal keadaan yang susah, kita coba memberikan keadaan yang nyaman untuk anak kita ke depannya. Misalkan, ketika misalkan kita berada di ekonomi yang sulit sekarang, kita coba berjuang untuk ekonomi kita ke depannya gitu. Nah, itu misalkan pilihan teman-teman gitu. Teman-teman mau menghadap ke belakang atau menghadap ke depan. Maksudnya adalah ini kan ke belakang gagal gitu. Kalau teman-teman merenung, teman-teman akan menemukan beberapa poin dan ini masih akan banyak berkembang. Tergantung bagaimana teman-teman menjalani kehidupan. Teman-teman akan ketemu orang si A, ketemu orang si B. Misalkan dalam organisasi ya, kita bisa menilai ini kenapa kok nggak aktif dan lain sebagainya. Nah, makanya coba teman-teman berada di posisinya, misalkan dia jauh, alah kamu banyak alasan dan sebagainya gitu. Karena kakak pernah ngalamin gitu, dan baru aja kakak coba nganter dia, rumahnya jauh, dia perempuan, posisinya hujan, jalannya itu gelap di pedalaman, dan jaraknya itu 1 sampai 2 jam perjalanan. Nah, kita bayangkan nggak seorang perempuan seperti itu misalkan? Enggak kan gitu. Makanya kalau kita mencoba berada di posisi orang tersebut, kita akan berbuat baik ke semua orang. Bener kok. Misalkan gini, dosenku nggak bales terus. Misalkan ngechat misalkan kita jadi orang anak hima misalkan, ngechat ke Wadir 3 ke Ibu Ida tadi misalkan,
Ibu Ida ini nggak balas terus misalkan. Nah, kalau kita berpikiran seperti itu, kita cuma nganggep ibunya ini nggak respon. Tapi kalau kita jadi posisi ibu, misalkan ya, ibu ini yang ngechat nggak cuma kita, yang diurus nggak cuma kita gitu. Waktunya nggak cuma untuk kita gitu. Kan gitu. Nah, makanya tadi mindset positif tuh harus hadir dalam diri teman-teman kalau memang teman-teman ini mau berkembang. Oke, selanjutnya ini motivasi ya, coba kakak ambil dari beberapa tokoh sebenarnya untuk pengenalan dan pengembangan diri. Misalkan dari Ali bin Abi Thalib ya, berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Misalkan kita di keadaan, oke kita ambil ya, keadaan ekonomi yang sulit, lingkungan yang sulit, kemudian kita kena tekanan mental dan lain sebagainya, ya udah positif main aja gitu, berpikir positif aja. Sulit kok, memang benar-benar sulit gitu. Karena gini, kita punya keyakinan masing-masing. Misalkan dengan keyakinan kakak, gini, dalam Al-Quran misalnya disebutkan, Allah akan melihatkan kebesarannya untuk hambanya yang mau berpikir. Nah, berpikir di sini nggak semena-mena kita berpikir, aku udah mikirin nih, enggak. Tapi udah positif nggak kita? Bagaimana ketika kita tertekan, makanya ada ya biasanya pikiran positif ketika menerima kritik misalkan, itu pembelajaran lebih panjang lagi. Kemudian ada motivasi misalkan dari Umar bin Khattab misalkan. Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Paham kan ya? Kalau teman-teman bingung ya, ini aku ada ngasih, istilahnya kakak ini ada ngasih beberapa kode, kalau misalkan di organisasi gitu. Misalkan ketika kamu tersesat, coba tanyakan rumahnya. Misalkan teman berada di mana, di lingkungan, misalkan kakak mau kuliah ke Padang misalkan. Kakak pasti tanya-tanya dulu, di sana gimana kondisinya, lingkungannya gimana, orang-orangnya gimana. Kita harus memahami gitu loh. Kita harus minta nasihat dari orang sana, karena kita nggak pernah berada di sana gitu. Nah, kemudian dari Billy Alsbrooks itu menyampaikan bahwasanya setiap tantangan itu memiliki pola pikir yang diperlukan untuk mengatasinya. Misalkan kita berada di masa pandemi, kita kebingungan mengenai ekonomi, keadaan, pendidikan, kemudian kondisi kita juga. Nah, itu kan bagaimana kita kalau punya positif mind, berpikir positif lagi, itu akan semua itu akan jadi satu ya. Kalau konsep dalam bahasa itu 5W+1H itu sebenarnya kalau teman-teman maknai lebih dalam lagi, itu sebenarnya konsep pengembangan 5W+1H gitu. Mungkin kalau ada yang tahu silahkan ya, di kolom chat sampaikan 5W+1 itu apa aja gitu. Silahkan di chat, gak jadi masalah gitu. Nanti kakak bacakan. Nah, kemudian yang terakhir ini sebenarnya motivasi itu banyak ya, dapat dari mana aja. Makanya nih kakak coba ngambil yang sesuai dengan pengembangan, sesuai dengan materi yang disampaikan sebelumnya juga. Yang terakhir dari Ismail Mor Ivor, bahwasanya ingatlah, tidak ada tantangan, tidak ada kesuksesan. Makanya motivasi kakak tadi, gunakanlah kegagalan untuk mencoba, jangan gunakanlah kegagalan untuk kecewa. Kakak misalkan SD geter-geter awal naik ke panggung misalkan. Kemudian kakak ini bingung, kalah, sedih nggak? Sedih iya, kecewa ya iya. Tapi menyerah nggak? Enggak gitu. Kemudian misalkan kakak di SMA misalkan, karena kakak misalkan dari daerah lain, sosial yang lain ya, sedikit cerita supaya teman-teman nantinya kalau teman-teman punya cerita lain, punya kisah hidup lain, itu teman-teman coba direnungkan gitu. Misalkan gini, kakak pindah dari pondok itu di Hulu Sungai Selatan. Kemudian kakak itu ngekos di rantau ketika MAN 1 Tapin atau ketika masa SMA. Itu kan nggak ada yang kenal sama kakak ya, nggak ada yang kenal. Ketika kakak itu buat status, kakak inget banget sampai sekarang dan masih diinget sama teman-teman seangkatan kakak. Mat sama itu melelahkan kata kakak di Facebook. Nah itu langsung marah semua kakak tingkat. Nah tapi kan kakak tingkat nggak tahu kakak ini sendiri di rantau, kakak ini sendiri ngekos, nggak kenal siapa-siapa. Nah makanya itu kalau kita misalkan ada orang nih lelah nih misalkan, coba tanyakan kamu kenapa gitu. Ataupun misalkan jadi kalau temen tuh biasanya jadi tempat curhat gitu ya. Nah itu adalah mindset positif gitu. Makanya itu harus ditanamkan ketika kita sudah merasakan gitu, karena kakak merasakan gitu ya, merasakan digitukan. Oke kakak coba jangan sampai terjadi di adik tingkat kakak gitu bahasanya. Itu jangan sampai terjadi. Misalkan kemudian kakak gara-gara buat status itu, kakak ditolak OSIS, kakak ditolak pramuka, kakak ditolak PMR, tapi kakak kecewa nggak? Kecewa, merasa bersalah nggak? Iya ada. Kakak sedih nggak? Pasti sedih. Karena kakak mau berkembang tapi ditolak di organisasi. Jalan lagi kehidupan, alur roda kehidupan jalan lagi gitu teman-teman. Teman-teman nggak sampai sini aja kok. Makanya kan kata Ibu Nay tadi ya,
kalau kita berpikir kritis, berkembang itu sebenarnya dari masa-masa SMA. Itu memang betul. Tapi kan tadi ada ditekankan sama Ibu Nay juga bahwasanya kita nggak terlambat, teman-teman nggak terlambat gitu. Kami coba ngasih sharing apa yang kami alami misalkan. Ini cerita lagi. Itu cerita dari masa kakak dari SMP ke SMA. Kemudian ada kisah lagi. Kakak pernah down nggak sih? Pernah. Kakak pernah kecewa banget, sedih, nangis nggak? Pernah gitu. Kecewanya apa? Misalkan gini, teman-teman di sini kakak ada sharing gitu. Kenapa kok masuk Poliban katanya? Oh saya ditolak di sini, saya ditolak misalkan di Unlam, ditolak di UIN dan sebagainya. Ketika teman-teman sudah berada di sini, jangan kecewakan orang tua teman-teman yang sudah membiayai. Tapi coba berikan yang terbaik di tempat teman-teman sekarang. Karena jujur ya, ini sedikit sharing, coba ambil poinnya aja, jangan ambil poin lainnya gitu. Coba ambil poin hikmahnya dan pengembangannya. Karena gini, kakak itu kan misalkan mau banget kuliah di kampus besar misalkan. Kayak teman-teman yang lain juga lah pastinya. Kayak di kampus Brawijaya, UI dan sebagainya. Misalkan kakak keterima di Brawijaya, kemudian keterima lagi di Padang. Dan orang tua nggak ngerestuin gitu. Orang tua nggak ngerestuin, sedih nggak? Pasti sedih banget. Banyak orang yang punya impian kuliah di kampus ternama. Tapi ketika kakak lulus misalkan, tapi nggak direstuin malah kuliah di Poliban. Kakak diem nggak di Poliban? Enggak. Masih ada tempat banyak berproses. Masuk himpunan, masuk organisasi, misalkan masuk ke kelompok studi, masuk ke BEM dan lain sebagainya. Tempat berproses itu banyak kok teman-teman. Teman-teman masih banyak menemukan arti kehidupan itu sendiri. Buku kehidupan teman-teman ada sendiri. Itu tadi kakak coba ngasih buku kehidupan yang versi kakak sekarang gitu. Kayak yang tadi spiritual, mental, sosial, kemudian fisik dan lain sebagainya gitu. Nah, ini akan jadi pembelajaran sebenarnya buat teman-teman gimana berkembang dan memaknai sebuah proses. Makanya kakak pun agak keberatan ya terkadang, Kak boleh nggak ngisi materi tentang kepemimpinan. Kakak juga belum sepenuhnya bisa dan berani gitu nyampein materi tentang kepemimpinan. Karena apa? Kalau ditanya, kepemimpinan itu mempengaruhi gitu. Orang orang nggak harus jadi pemimpin pun bisa mempengaruhi. Karena apa? Ketika kita coba ambil pemimpin sifat kritis sesuai tema ya, pemimpin itu mempengaruhi. Diri kita pemimpin nggak? Pemimpin. Pemimpin untuk diri kita sendiri gitu. Mengenali diri kita, gimana kekurangan dan kelebihan kita. Yang kelebihan jadi kesempatan untuk karir kita, pengalaman kita. Yang kekurangan coba dibentuk untuk menjadi sebuah potensi untuk diri kita gitu. Kan banyak ya, misalkan kenapa kok kakak nyoba ABCD gitu? Karena akan banyak pengalaman ataupun hal-hal yang baru yang kakak temukan di sana gitu. Oke, selanjutnya ini kakak minta sebutkan dari teman-teman, sebutkan manfaat dari pengenalan dan pengembangan diri. Sampaikan melalui room chat Zoom itu. Nanti akan kakak bacakan gitu. Yang apa ya? Kira-kira manfaat dari materi yang pertama misalkan, silahkan gak jadi masalah. Misalkan manfaat dari materi yang kedua dari Ibu Lea misalkan silahkan. Kemudian materi dari ketiga dari Kak Yasir silahkan. Nah, itu nantinya akan jadi bentuk pengenalan dan pengembangan diri. Maksudnya apa? Mohon maaf sebelumnya misalkan teman-teman berarti memperhatikan dari awal sampai sekarang. Materi yang disampaikan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Karena materi yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu sebagai bekal teman-teman untuk pengembangan diri gitu. Kalau teman-teman sadar pasti berpikir seperti itu. Oh, berarti materi tadi tentang bersifat kritis tuh untuk bagaimana kita mencoba berpikir apa yang terjadi ataupun yang datang ke kita misalkan. Oke, misalkan tadi yang terakhir misalkan materinya tentang bagaimana public speaking, komunikasi dan lain sebagainya misalkan. Itu kan kalau teman-teman resapi, kalau teman-teman nantinya misalkan lakukan di kehidupan teman-teman, di ruang kerja, di ruang perkuliahan dan lain sebagainya, itu bentuk pengembangan diri teman-teman gitu. Sebenarnya materi ini hanya sekedar mengulang dan coba kita diskusi seperti itu. Oke, ini ada 5W+1H, what, where, when, why, who, how. Kemudian, kakak tunggu ya. Ini yang manfaat tadi sambil kakak jelaskan yang 5W+1H tadi. Kenapa kok ada dalam buku kehidupan gitu. Silakan teman-teman ya yang mau bertanya ataupun mau menyampaikan manfaat dari pengenalan dan pengembangan diri maupun materi-materi sebelumnya. Gini, kalau misalkan 5W+1H apa gitu. Makanya tadi kakak
pertama banget itu kakak singgung apa sih yang kita inginkan sebenarnya gitu. Kita ini di mana? Kita misalkan kuliah di Poliban, kemudian teman-teman nantinya misalkan masuk hima, berkembang di himpunan misalkan. Kapan? Kapan itu kapan saja gitu. Kenapa kita harus berkembang? Untuk masa depan kita gitu. Untuk diri kita sendiri gitu. Siapa gitu? Yang pertama untuk orang tua tadi, sukses atau gagal. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, misalkan caranya adalah kita ngikutin kegiatan pelatihan, kita memperhatikan perkuliahan, kita ngikut organisasi, himpunan, bahkan organisasi lain. Kemudian setelah kita bagaimana caranya, misalkan ikut himpunan misalkan. Nah, setelah ikut himpunan, setelah teman-teman misalkan satu kepengurusan, coba teman-teman renungkan lagi. Apa yang kita dapatkan? Nah, terulang lagi kan, itu konsep kehidupan yang coba kakak ambil dari 5W+1H. Tapi konsep kehidupan akan banyak teman-teman temui. Dan itu teman-teman sendiri yang akan menyelesaikannya gitu. Kakak bisa ngasih solusi, ngasih materi, tapi untuk bagaimana menjalaninya kan kakak nggak bisa berpandangan, oh kamu harus gini, enggak juga kan. Karena yang menjalani dan mengalami itu teman-teman sendiri gitu. Oke, di sini ada dari Sarifah Laila lagi. Manfaat pengenalan dan pengembangan diri adalah membuat kita menjadi lebih memahami tentang apa saja hal yang harus kita benahi pada diri kita, yang akan sangat berguna untuk membantu masa depan kita menjadi lebih terarah. Oke, terima kasih dari Sarifah Laila. Coba kita coba kakak ambil pandangan lainnya dari pendapat Laila. Karena kita berpendapat aja ya. Istilahnya coba supaya teman-teman berpikir aja gitu. Misalkan dari Laila, memahami tentang apa saja hal yang harus kita benahi. Kita sadar nggak apa yang harus kita benahi? Terkadang enggak ya. Makanya tadi meminta dinasehati gitu. Orang tua menasehati berarti ada yang salah dari diri kita. Teman kita negur berarti ada yang salah dari diri kita gitu. Bener kan gitu. Nah kemudian untuk berguna enggak nantinya? Berguna sebagai pengalaman teman-teman gitu. Nah kemudian ada nih dari D4 ALKS Aulia Rosiada tadi dari Kompak ya. Ini dari ALKS memiliki kesadaran diri dan merasa lebih terarah. Memang betul juga. Nah makanya coba sampaikan terus sebanyak-banyaknya lah manfaat dari pengenalan dan pengembangan maupun materi-materi sebelumnya gitu. Karena ini akan jadi bahan diskusi, akan jadi bahan bacaan, dan juga akan jadi bahan pandangan yang lain gitu. Bahwasanya, oh ini ya manfaatnya dari pengembangan diri. Misalkan dari Aulia ini memiliki kesadaran diri, merasa lebih terarah. Kesadaran diri misalkan, kita sudah diberitahu tapi kita nggak sadar-sadar gitu. Kita akan terarah nggak? Nah berarti kan poin dari kata-kata Aulia Rosyada ini nggak dapat gitu. Memiliki kesadaran diri dan merasa lebih terarah. Kita sudah disadarkan oleh seseorang misalkan, tapi kita nggak ngelakuin gitu, nggak bakal terarah gitu dalam buku kehidupan itu. Rizky Maulana izin off cam Kak, siap. Oke, selanjutnya ada dari, bentar, susah ini di laptop. Dari Risa Zuraida dari Prodi Akuntansi. Manfaat dapat memotivasi diri agar menjadi orang yang lebih baik dan lebih berani. Oke, ini juga benar gitu. Karena ini kan manfaat yang teman-teman yang teman-teman alami gitu. Maksudnya gini, coba kita ambil kalimatnya ya. Lebih berani. Teman-teman nanti masuk himpunan, oke Kak, saya berani bertanggung jawab. Oke Kak, saya berani misalkan belajar dan lebih belajar. Ingat teman-teman, teman-teman pasti tahu ya arti organisasi gitu. Misalkan belum tahu, coba kakak sampaikan. Organisasi itu adalah wadah. Wadah, organisasi nggak bisa ngasih apa-apa. Tapi kita adalah berkembang di wadah itu. Misalkan dari si A bagi pengalaman untuk si B berbagi pengalaman untuk si A. Itu contoh wadah. Wadah kita berdiskusi, wadah kita berkembang, wadah kita untuk menasehati, wadah kita untuk berproses. Nah itu wadah gitu. Ini yang pernah kakak dengar ya dari yang disampaikan ke kakak gitu. Bahwasanya kamu sebanyak apapun ikut organisasi gitu, tapi kamu nggak berkontribusi ataupun kamu nggak mau berproses di sana, percuma gitu. Kamu cuma buang-buang ataupun cuma buat nama di SK-nya aja gitu. Aku pernah ikut organisasi nih, nggak sekedar itu kata teman kakak. Karena apa? Itu akan jadi manfaat memotivasi diri gitu, lebih berani. Kalau kata kakak ya, itu kalau kakak bisa nyampaikan materi komunikasi dan literasi itu kakak sampaikan gini, berani dan bergerak adalah solusi.
Teman-teman berani bertanggung jawab tapi nggak bergerak. Teman-teman berani berproses tapi nggak bergerak juga. Akan percuma gitu. Nggak percuma tapi kayak ngapain teman-teman gitu loh. Akan jadi pertanyaan di dalam diri teman-teman. Selanjutnya ada dari D4 LKS Maulida. Manfaat dari pengenalan dan pengembangan diri ini untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan diri. Benar juga. Bahwasanya ketika kita coba ambil dari poin sebelumnya, dikritik misalkan. Berarti kita tahu kelebihan kita apa, kekurangan diri kita apa gitu. Dikembangkan lagi aja ketika kita sudah memahami. Nah, karena gini ya teman-teman. Kekurangan itu nggak sekedar oke Kak saya pelupa, oke Kak saya misalkan gini gitu. Teman-teman harus lebih berkembang lagi nyampeinnya. Teman-teman harus lebih berkembang lagi berpikirnya. Misalkan gini, oke kekuranganku misalkan aku fisiknya nggak kuat karena ada penyakit bawaan misalkan. Oke misalkan aku kelebihanku misalkan berani berbicara misalkan. Nah ketika dikasih panggung besar berani nggak, bergerak nggak dia? Nah itu kan akan jadi catatan juga gitu. Nah teman-teman berpikir lagi di sana. Kemudian kelebihan dan kekurangan itu jangan hanya semena-mena tentang diri juga. Tapi soft skill teman-teman, hard skill teman-teman, keterampilan teman-teman. Misalkan, soalnya kelebihannya bisa menari. Menari itu kan bisa dikembangkan ya. Dalam sisi apa misalkan, oke kita mengembangkan budaya yang ada di Indonesia. Itu akan jadi poin plus juga gitu. Nah gitu teman-teman. Maksudnya kalau teman-teman berpikir dan main positif juga, itu akan enak gitu teman-teman ngejalaninya gitu. Entah bertemu dengan siapapun, berada di manapun, teman-teman akan enak aja. Minimal enjoy lah ngejalaninya gitu. Oke, selanjutnya dari Mursidah dari D3 akuntansi. Manfaatnya adalah dapat mengetahui kemampuan dari kita baik dari sudah tadi ya. Dari Aulia Aziza lagi. Mengetahui kelebihan dan kekurangan pada diri, memiliki jenjang kehidupan lebih baik dan dapat mengenal diri lebih dalam. Ini maksudnya teman-teman adalah seperti yang Kakak sampaikan pertama, bahwasanya teman-teman sudah mengenal diri teman-teman gitu. Teman-teman sudah eh, teman-teman tahu nih, misalnya entah tahu atau sok tahu ya, teman-teman tahu tentang orang, tapi teman-teman nggak tahu tentang diri sendiri. Akan susah ya. Karena satu sisi ya, pengalaman Kakak juga bahwasanya ketika kita nggak kenal diri sendiri, kita akan nggak mau dikasih nasihat tadi. Kalimat yang di atas tuh kembali lagi ke manfaat dari pengenalan dan pengembangan diri. Oke, selanjutnya ada dari makin banyak dari Muhammad, siapa ini namanya? Dari ALKS 1B dan dapat menjadi orang. Ini kalau kita coba Kakak kasih pandangan lagi, dapat menjadi orang. Kita misalkan lahir ke dunia itu untuk, kalau misalkan dia kayak keyakinan Kakak untuk menjadi khilafah, khairun nas anfa'uhum linnas. Bermanfaat, bisa berbagi sesama untuk manusia lainnya. Bermanfaat bukan memanfaatkan teman-teman. Paham kan ya? Bermanfaat bukan untuk memanfaatkan. Tapi terus-menerus dengan ikhlas dan rasa syukur gitu. Izin off cam Kak? Oke silahkan. Oke selanjutnya dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan pada diri sendiri dan memotivasi diri agar menjadi lebih baik dan berkembang. Nah teman-teman ya tadi sama ya, mungkin jawabannya sama yang sebelumnya ya. Materi satu, wah ini ada panjang nih dari Kompak Hafifah Widya. Yang pertama tentang bagaimana kita bersifat kritis terhadap sesuatu, kemudian tentang bagaimana kita berpikir prestatif, kemudian yang ketiga bagaimana kita berpublic speaking dan juga bagaimana mengembangkan diri kita. Nah ini ada poin-poin yang temennya sampaikan nih dari materi 1 sampai 4 gitu. Nah, harapannya nantinya apa ya? Akan saling sharing dan diskusi gitu. Nah, makanya dari pelatihan ini, LKMM ini tadi selain untuk bisa dicantumkan di CV teman-teman pernah ikuti pelatihan, teman-teman juga akan jadi tanggung jawab. Teman-teman ngasih di CV, teman-teman kemudian ada sertifikatnya, itu tanggung jawab teman-teman, nggak sekedar ngisi absen misalkan. Karena apa? Teman-teman harus punya respon gitu. Misalkan respon dari materinya, teman-teman berarti kalau ditanya orang bisa mengembangkan lagi. Oh kemarin aku dapat materi ini nih. Berarti teman-teman memperhatikan dan berkembang lagi gitu dan mau berproses kan gitu ya intinya ya. Dari Kompak Eva Nur Hikmah atau siapa ini? Mahasiswa mengetahui pola langkah menjadi mahasiswa yang prestatif dan step-step menjadi mahasiswa yang unggul dan berkompeten di bidangnya masing-masing. Nah, kita misalkan berada di Poliban ya, tempat sosial kita misalkan sekarang. Kenapa Poliban bisa nggak bersaing di kampus besar? Bisa.
Nah, makanya kalau teman-teman berpikir lagi, teman-teman nge-search lagi, referensi lagi, kekurangan kita adalah di mana kita kekurangan orang yang even mengikuti kegiatan karya tulis ilmiah, pengembangan kreativitas mahasiswa, program wirausaha misalkan, itu dari Poliban itu masih kurang gitu. Masih kurang dalam artian nunggu diiming-imingi baru jalan. Nah, karena gitu, kalau teman-teman memahami proses tadi, teman-teman akan akan menjalankan prosesnya dengan rasa syukur dan ikhlas gitu. Teman-teman nggak nunggu ini karena teman-teman berpendidikan, perkuliahan pendidikan tinggi itu berproses gitu. Kalau kita misalkan sudah kerja itu bisa ngasih apalah misalkan kelebihan dari gaji kita misalkan untuk apa misalkan, nah itu kan akan jadi kebermanfaatan yang beda lagi ya gitu. Kemudian ada dari Adelia Elsa Damayanti dari akuntansi, membuat kita bercermin dan lebih mengenal diri sendiri, mengasah soft skill, mendapatkan energi positif dari para pemateri. Nah, ketika teman-teman berpikir lagi, memahami lagi, kalau kata orang, oke kita sebelum pidato, sebelum apa lomba apa kita bercermin misalkan. Kemudian kita misalkan melihat nih, kita sudah cocok nggak? Misalkan kita lomba pidato lah, kita bercermin, berpidato di hadapan cermin, kemudian aku merasa masih kurang nih. Nah, ketika kita lomba, ketika kita lancar, ketika kita kalah misalkan, teman-teman kecewa nggak? Kecewa. Sedih nggak? Sedih. Menyerah nggak? Jangan gitu. Nah, intinya itu. Teman-teman lelah, misalkan eh, lelah misalkan mau rebahan silahkan. Tapi mau berhenti jangan. Rehat sejenak, mari berproses kembali seperti itu. Kemudian ada dari Mustika siapa nih? Panjang namanya. Dari D3 akuntansi meningkatkan kepercayaan diri. Oke, selanjutnya ini udah Deno dari panitia ya sisa 5 menitan lagi. Mungkin Kakak bacakan ya mengenai dari manfaat pengembangan diri ini secara langsung aja ya. Nanti teman-teman coba secara diskusi lah, mau sambil nongki lah gitu. Makanya tadi kalau kata kayak share tadi silakan nongki gitu, tapi coba mikir kita mau apa ya, kita mau gimana ya. Misalnya kita kedepannya mau proyek apa nih, mau inovasi apa nih, kreasi apa nih. Nah itu bentuk-bentuk pengembangan gitu. Pengembangannya lebih ke keterampilan teman-teman. Kemudian manfaat dari pengenalan, orang lain dapat mengenali diri kita tidak dari nama, namun bisa juga dari sifat karakter yang menjadi ciri khas kita agar dapat dikenali orang lain. Manfaat pengembangan diri adalah membuat kita terus berproses menjadi lebih baik dari sebelumnya dan menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain. Dan bisa juga yang dimaksud berkembang di sini adalah mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki atau bisa disebut lebih mengasah lagi kemampuan kita. Mantap-mantap nih jawabannya, ada biar lebih mengupgrade kelebihan dari diri dan bisa meminimalisir kekurangan dari diri. Wah, mantap juga dari Nur Itsan dari Kompak, kemudian dari Farah Maulida. Terakhir nih mungkin ya, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih terarah, mampu menentukan jalan hidup, meningkatkan potensi diri sendiri, bakat, rasa percaya diri, pengetahuan kelemahan dan kelebihan yang dimiliki, dan mengenal diri lebih banyak dan memiliki tujuan hidup yang ingin dicapai. Waduh, ini panjang akuntansi bangunan siapa ini? Mungkin uh, coba kakak next ya sambil kakak baca. Oke, di sini sambil teman-teman kalau mau bertanya silahkan di drop ya, sesuai dengan format dari panitia juga gitu. Nah, jadi terakhir nih mungkin ya nanti kalau ada yang seterusnya lagi mungkin bisa dibaca juga deh dari teman-teman yang lain. Jadi manfaat dari pengenalan dan pengembangan diri ini menurut saya ialah mengenalkan awal perubahan dalam kehidupan. Bentar. Aduh, turun lagi. Oke. Awalnya misalkan contohnya malas belajar. Nah, jadi pengembangan dirinya ialah dirinya mau mengubah hari-harinya menjadi lebih bermanfaat lagi, seperti punya niat mau rajin belajar. Namun dengan begitu niatnya mau pengembangan diri harus punya kemauan untuk berubah untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Sekian Kak. Terima kasih. Dari akuntansi lembaga keuangan syariah siapa ini namanya. Makanya tadi kan niat kalau moto Kakak ya, niat, tekad, usaha dan doa. Kakak punya niat, kakak punya tekad, diusahain, tapi jangan lupa dengan spiritual kita. Terus berdoa dan juga coba ingat-ingat apa yang akan kita dapatkan ke depannya gitu. Oke, mungkin cukup dari kakak ya. Kakak kembalikan ke moderator. Mungkin kalau ada yang mau nanya langsung aja ya di kolom chat.
Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi kalian yang ingin bertanya, bisa diketikkan pada room chat Zoom dengan format prodi underscore nama underscore pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama dari Ahmad Ramadhani dari Prodi Akuntansi, mungkin bisa on cam dan on mic dulu untuk membacakan pertanyaannya. Ini Kak, apakah ada tips untuk mengurangi rasa gugup atau kurang percaya diri? Oke, ini langsung dijawab Pak Arya. Ini kan langsung jawab Kak. Oke, ini coba dari kakak ya, istilahnya kita ambil pengalaman yang kakak sampaikan tadi, pengalaman dari teman kakak yang seorganisasi misalkan, cara mengurangi rasa gugup dan kurang percaya diri. Oke, mungkin bisa di mute dulu, mute ya. Nah, kita coba kembali ke materi mana tadi. Nah, ini tadi sengaja kakak lewatin cepet ya untuk yang ini. Rasa gugup dan juga kurang percaya diri. Kalau kakak itu awalnya itu kurang percaya diri dan gugup itu dikarenakan kakak malu dengan kejadian sebelumnya. Biasanya gitu ya. Pengalamannya misalkan gini, kakak ikut Pildacil misalkan, kemudian gemeter nyampeinnya salah-salah misalkan, ataupun yang kalau kita pidato atau apa ya, ceramah itu kan harus tangannya gerak ataupun kita punya gestur tubuh, public speaking yang bagus. Nah, kemudian kakak gagal di sana. Gagal itu akan jadi oke, apa namanya? Akan gagal gitu. Maksudnya gini, ketika kakak itu mencoba belajar itu akan sukses. Akan sukses adalah kita akan menumbuhkan rasa gugup kita. Nah, kalau kakak boleh tanya ya untuk Ahmad Ramadhani mungkin gini, gugupnya ini dalam kondisi apa dan rasa kurang percaya diri ini dalam situasi yang seperti apa, seperti itu. Mungkin bisa disampaikan dulu nggak? Silakan Ahmad Ramadhani. Halo? Bisa on mic nggak? Nah, kenapa kada usah? Oke, coba kakak kasih aja ya, coba kakak kasih contoh aja ya. Misalkan gugupnya misalkan ketemu orang, ya udah kita coba biasakan diri gitu, biasakan diri. Yang pertama dari teman dekat kita gitu. Keberanian tadi, keberanian dan bergerak ataupun mencoba. Nah, kemudian misalkan kurang percaya diri dalam hal apa? Misalkan dalam hal public speaking ataupun menyampaikan pendapat, misalkan ataupun kita sebenarnya punya kemampuan, kita punya keterampilan gitu, tapi kita nggak berani gitu. Nah, kadang nggak berani ini ada beberapa faktor ya. Ada misalkan kita takut dihujat misalkan, ataupun kita takut gagal, ataupun misalkan lomba kita takut kalah misalkan. Nah, itu contoh-contoh kurang rasa percaya diri ya. Yang pertama harus dihilangkan gitu. Kalau tipsnya dari kakak, yang pertama ya, kalau kakak itu pede aja gitu. Yang pertama percaya diri aja dengan diri kita, dengan kemampuan kita gitu. Karena apa? Karena yang memahami dan memaknai proses diri itu diri teman-teman sendiri juga gitu. Makanya kayak tadi ada teman kakak yang nggak pernah ikut organisasi apapun, tapi tiba-tiba dia disuruh sosialisasi. Disuruh sosialisasi kan terpaksa ya awalnya, terpaksa sosialisasi menyampaikan materinya dia belum ada sebelumnya. Public speakingnya kurang, gugup, rasa percaya dirinya masih belum kuat. Nah, kemudian gimana kita berani? Nah, orang terdekat ini ya, misalnya kita punya temennya seperti itu ya, kita sebagai orang dekatnya, orang terdekat dia, kita harus memberikan motivasi, harus ngasih support gitu. Nggak apa-apa gitu. Kamu apa sih gitu? Karena gini, yang teman kakak tadi misalkan eh, langsung kakak kasih pandangan gitu. Kamu berpandangan nggak misalkan dianggap sama orang-orang lain yang kamu sosialisasikan, kok sosialisasinya gini, kok kurang misalkan, kok materinya salah-salah misalkan. Nah, itu kan cuma anggapan orang, tapi orang tuh nggak tahu bagaimana dia ini berproses gitu.
Yang ngomong gitu, yang nyindir ataupun yang nyinyir tadi, yakin nggak berani kayak dia nyampein sosialisasi gitu? Kan nggak juga gitu. Nah, makanya yang pertama lingkungan memang berdampak juga ya yang pastinya. Makanya dari sini, dari teman-teman mahasiswa jurusan akuntansi, ke depannya teman-teman sudah dapat materinya ya dari kipa kritis dan sebagainya, pengembangan dan lain sebagainya, teman-teman berproses gitu. Teman-teman sudah memahami kekurangan ini, berarti jangan sampai dilakuin ke orang lain gitu. Contohnya lagi kita tahu tadi ya, orangnya misalkan kita tahu orang ini kita sudah kenal dekat. Orangnya ini misalkan bisa nari, bisa puisi, bisa nyanyi, tapi dia diem-diem aja pas masa kuliah. Kayak seolah-olah ini apa sih anaknya kok diem banget, nggak bisa apa-apa misalkan. Nah itu kan pandangan orang gitu. Nah satu sisi kita sebagai teman dekatnya gitu, nggak jadi masalah lah, nggak apa-apa gitu. Istilahnya kita berproses dengan cara kita juga gitu. Kita istilahnya jangan mikirin orang. Makanya kalau kata orang tuh ya bodoh amat. Nah tapi bodoh amat ini jangan semua hal dibodoh amatin. Untuk yang nyinyir dan nyindir kita aja, itu yang paling penting. Kalau nyinyir ya udah, karena kakak disampaikan ya untuk apa yang memotivasi kakak itu gini, berprestasi aja terus, berproses aja terus, berdampak aja terus, karena akan semakin tinggi kamu berproses, akan semakin tinggi kamu berdampak, akan semakin banyak prestasimu, akan semakin banyak yang nyinyir sama kamu, kata temen kakak gitu. Nah gitu aja, kakak apa ya, dalam diri teman-teman semua ya, khususnya mahasiswa jurusan akuntansi ini pasti punya banyak kemampuan dan keterampilan gitu. Tapi terkadang nggak berani nyampein aja, nggak berani nyampein atau nggak berani ngungkapin bakat gitu. Aku bisa nari loh misalkan. Nah itu aja sebenarnya. Langsung kakak jawab langsung kali ya. Selanjutnya. Atau orangnya ngomong. Mungkin dari Ulun lanjutkan dulu Kak. Mungkin untuk Dela Anugrah dan Ahmad Ramadhani sudah terjawab pertanyaannya tadi. Terus kita lanjutkan untuk pertanyaannya kedua dari Prodi D3 Akuntansi, Mustika Asyari. Mungkin bisa on cam dan on mic dulu untuk membacakan pertanyaannya. Oke Kak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mustika Asyari dari program studi D3 Akuntansi. Pertanyaan saya, bagaimana untuk kita bisa memaknai suatu proses? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih dari Mustika Asyari ya, dari D3 Akuntansi. Gimana sih kita memaknai sebuah proses ini? Oke, kita anggap saya sedang menempuh pendidikan, ini proses kita ya, untuk mencari entah misalkan titel jabatan, entah mencari kita ilmu dalam pengetahuan akuntansinya misalkan, dan lain sebagainya. Ini ada dua sisi ya, kenapa tadi kakak lewatkan sengaja gitu. Gini, kita ada dua pilihan itu. Yang pertama mencoba, yang kedua menyerah. Nah kemudian ketika kita belajar, itu belum tentu sukses ya. Belajar tuh pasti juga akan menemui kegagalan. Bener nggak? Bener ya. Makanya dua poin ini ada di bawah, sukses atau gagal tuh poinnya. Nah, ini akan lebih luas lagi sebenarnya. Kita ini sukses nih mau sukses yang menurut siapa dulu gitu. Oke Kak, saya mau sukses jadi YouTuber. Oke Kak, saya mau sukses jadi pebisnis. Oke Kak, sukses saya ketika sudah masuk pemerintahan. Oke Kak, sukses saya misalkan sudah masuk ke perusahaan misalkan. Nah, sukses orang kan beda-beda. Tapi kebahagiaan dan rasa syukur tuh pasti sama nantinya. Nah, gitu loh. Nah, kita ambil dari atas misalkan mencoba dan menyerah. Ketika kita menyerah, itu pasti akan turunnya kesedihan. Kesedihan, kekecewaan. Nah, kekecewaan ini yang paling sakit dan mendalam. Bahasanya gitu ya. Maksudnya gini, kita akan kecewa di waktu yang akan datang. Awalnya kita sedih aja, tapi ketika kita oke misalkan kita sudah di posisi sedih nih. Ketika kita nggak langsung pindah ke belajar, kita akan nemukan nggak arti sebuah proses itu sendiri? Enggak kan ya? Akan malah menemui ketika kita sedih, kita tinggalkan, kita diem aja. Kita takut untuk melakukan apapun, insecure, overthinking, dan lain sebagainya. Teman-teman akan langsung turun ke dasar kegagalan. Maksudnya dasar yang ini, poin antara kanan dan kiri ini. Gitu. Karena gagal gimana pun, kita tetap akan kembali lagi ke sisi kanan mencoba. Bener ya? Akan mencoba lagi.
Oke, misalkan kita ambil kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Orang-orang menyerah itu mau nggak mencoba? Ada yang mau, ada yang sudah terhenti gitu. Oke, sudah mencoba, misalkan dia mengalami nggak sesuai harapan dia, misalkan sedih nggak? Sedih orangnya. Nah, tapi ada dua sisi lagi. Kesedihan ini mau dijadikan bentuk kekecewaan atau mau belajar lagi? Balik lagi kita ke kanan, belajar. Belajar memaknai sebuah proses, belajar mengembangkan diri, belajar ngikut kegiatan dan lain sebagainya, itu belajar. Nah, dari belajar nih, kita pasti sukses kan? Enggak juga. Akan menemui kegagalan juga. Nah, jangan diambil satu slide ini, oke kalau kamu menyerah pasti gagal. Enggak. Oke kalau kamu mencoba pasti sukses. Enggak juga. Nah, itu arti sebuah proses tadi gitu. Kemudian langsung kakak jawab aja ya satu poin dengan yang dari Aulia Aziza ya, izin moderator, menggali potensi yang ada dalam diri kita. Oke, misalkan kita nih sebenarnya punya potensi pemikir misalkan. Belajar, kita berarti pemikirnya lebih ke inovasi dan kreasi. Misalkan kita pekerja, belajarnya gimana? Belajarnya adalah gimana kita ngebuat suatu bahan. Nah, dua profesi, dua hasil gitu. Itu yang potensi ada dalam diri kita gitu. Makanya jangan langsung berpikir positif dulu. Kakak misalkan ngasih dua pandangan nih, kanan dan kiri, jangan langsung diambil orang menyerah pasti gagal. Allah kamu kok udah sampai sini diem gitu. Ya dimotivasi temennya untuk mencoba gitu. Jangan malah dihina, malah ditekan. Kamu kok gini kok, kamu nyerah gitu. Jangan. Yuk bisa yuk. Kan gitu ya kalau anak-anak milenial sekarang, yuk bisa yuk gitu. Nah, makanya kita tuh punya kekurangan, coba jadikan potensi. Makanya dari menyerah, coba kita mencoba lagi. Ketika kita sudah sedih nih, dari sedih ayo belajar lagi. Ketika kita gagal, bisa sukses nggak? Bisa. Banyak kok orang yang gagal sukses bisa. Asalkan dia nggak nyerah lagi, nggak kembali ke diri yang sebelah kiri lagi. Nah itu gimana kita memaknai sebuah proses dan juga bagaimana kita menggali potensi yang ada di diri kita. Ketika kita sudah memahami kita punya sesuatu, minimal gini, kakak itu ada analogi ya. Kita misalkan punya badan, ini tangan kanan, tangan kiri misalkan. Tangan kiri ini responsif, tangan kanan ini responden. Kita kalau misalkan sama dosen, itu kan kita bingung jawabannya. Kita pasti responden jawab tapi telat. Misalkan ketika kita responsif, kita sudah punya materi sebelumnya, udah punya pengalaman, itu tadi fungsinya pengalaman akan ke karir kita gitu. Kita punya pengalaman nih, tangan kanan, tangan kiri misalkan. Kanannya responsif, kirinya responden. Ketika kita tidak memiliki tangan kanan misalkan, kita udah nggak bisa responsif nih, kita kekurangan materi nih, kita masih punya tangan kiri untuk menjawab, untuk merespon, gitu loh, untuk mencoba lagi masih bisa gitu. Ketika kita misalkan punya kaki lagi nih, kakinya kanan dan kiri lagi, oke, misalkan kaki kanan ini adalah bertanggung jawab, kaki kiri ini misalkan respect misalkan. Nah, ketika kita misalkan udah nggak bisa bertanggung jawab karena fisik kita udah nggak kuat, kita ngerespek proses kita sebelumnya. Jangan nyerah, itu aja sebenarnya gitu. Makanya ingat ya kata-kata dari kakak, kegagalan itu untuk mencoba, untuk sebelah kanan. Jangan gunakan kegagalan itu untuk kecewa, yang menghasilkan kegagalan. Walaupun kegagalan itu masih bisa sukses, masih bisa mencoba, masih bisa belajar, tapi setidaknya teman-teman masih bisa memiliki potensi yang lebih luas lagi. Karena apa? Misalkan satu sisi orang itu punya potensi, dia sudah sukses, dia masih bisa nyari sukses dari sisi lain. Tapi orang yang gagal, dia belum menemukan sukses dia yang pertama gitu. Ada ketertinggalan yang hadir seperti itu. Makanya kata-kata anak milenial sekarang aja gitu, action gitu. Yuk bisa yuk. Nah itu aja kalau dari kakak. Oke, mungkin cukup ya dari kakak ya. Kakak ingatkan lagi motivasi yang kakak buat selama kakak ditolak organisasi, nggak direstuin kuliah di kampus besar dan sebagainya. Gunakanlah kegagalan untuk mencoba, jangan gunakanlah kegagalan untuk kecewa. Your life is choice, you don't have to be perfect to be amazing. Let's change for future. Hidup adalah pilihan, you don't have to be perfect. Kamu nggak harus punya tubuh yang sempurna,
Kamu nggak harus, aku harus ganteng, aku harus cantik, aku harus punya penampilan yang berwibawa, enggak juga. Tapi teman-teman kalau bisa bermanfaat dan memberikan yang terbaik versi diri teman-teman dengan apa yang teman-teman punya, let's change for future, mari berubah untuk masa depan. Sukses bersama, bismillah. Wah, sayang sekali untuk sesi tanya jawab sudah habis. Terima kasih kepada Kak Dimas Ali Amadi atas penyampaiannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Nailia Nikma SPD MPD, Ibu Lia Emilia Parida SEMM, Kak Yasir Ajahari SSTMM, dan Kak Dimas Ali Amadi. Terima kasih atas penyampaian hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman dan semuanya. Terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah bertanya dengan pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Baik, acara selanjutnya kita lanjutkan dengan kuis menggunakan Quizizz. Kepada seluruh mahasiswa baru dihimbau untuk membuka link yang telah diberikan di chat room Zoom ataupun di grup chat WA dan memasukkan kode yang telah diberikan panitia. Dihimbau kepada seluruh mahasiswa baru untuk membuka link yang telah dibagi di room chat Zoom ataupun di grup chat WA dan memasukkan kode yang telah diberikan panitia. Link kuisnya mana? Dihimbau untuk para mahasiswa baru untuk membuka link yang telah dibagikan di room chat Zoom ataupun di grup chat WA dan memasukkan kode yang telah diberikan panitia. Kalau ada masalah dalam pemasukan link atau kode, bisa Bapak Dala bilang. Kak mau tanya Kak. Ya, silakan. Siapa namanya? Ahmad Ramadhani. Tentang Ya. kuis. Itu masuk daftarnya itu pakai email kah atau langsung masukin passwordnya yang tadi? Langsung masukkan kode aja, pas diketik linknya, masukkan kodenya. Oh, nggih. Izin menjawab, kapan dijawabnya, Kak? Ini nanti tunggu siap dulu, nanti akan diberikan aba-aba untuk mulai.
Mungkin yang lain yang belum masuk bisa secepatnya masuk karena baru ada 9 orang yang baru masuk. Yang belum masuk bisa secepatnya masuk di room quiz. Yang belum diimbau secepatnya masuk. Baru ada 40-an yang masuk. Iya, untuk menjawabnya itu hari ini nanti diberikan aba-aba untuk memulai penjawabnya itu. Yang belum masuk bisa secepatnya. Untuk format nama itu nama lengkap. Yang belum masuk bisa secepatnya lah. Nisa, Prodi Akuntansi, dan terakhir Mustika Asyari. Dimohon untuk para pemenang sesegeranya menghubungi pihak panitia untuk pengambilan hadiah. Baik, untuk peserta dimohon untuk mengisi daftar hadir.
Untuk menghubungi itu di narahubung.